Pemirsa, masyarakat lingkungan kota dan kabupaten Pekalongan pada zaman dahulu, zaman perjuangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata menyimpan banyak cerita pilu dan cerita heroik dari kekejaman Jepang yang tergabung dalam Ken Petai. Masyarakat Pekalongan melawan, membentuk suatu barisan yang mengukuhkan kemerdekaan daerahnya. Sejarah dan diskusi pendidikan. Acara ini acara rutin di Sekolah Sogan, ya. Ngaji sejarah sebelumnya sudah banyak yang dibahas Kang Benyamin. Zaman Mataram sampai zaman perang Diponegoro. Ya. Dulu juga pernah ada satu acara besar yang di mana kan? Gedung Aswaja ya, sama almarhum Kiai Agus Sunyoto. Itu kita bedah buku Bahurso ya. Kami menginisiasi bagaimana kalau kita belajar mengenai pendidikan karakter dari sebuah peristiwa sejarah, yaitu kekejaman Ken Petai di Pekalongan. Nah, untuk itu supaya efisien waktunya ya. Saya surprise sekali ini banyak anak muda ya. Jadi saya kan bercerita kisah, tapi ini orang pasti akan mengkaitkan, oh ini peristiwa di Oktober. Sama sekali tidak menyangkut hal itu karena di Oktober sudah kalian googling aja udah ketemu. Tapi ini cerita yang di luar itu yang saya temukan dari sejak tahun 2013 saya melakukan riset secara mendalam ya tentang peristiwa ini. Banyak sisi-sisi yang menarik dan tidak banyak ada di karena ini kalau kalian googling ya soalnya mendengar kebanyakan dokumen termasuk koran-koran Belanda. Nah, kenapa kita sudah banyak mendapat serangan dari pengaruh-pengaruh asing dari Korea, dari Jepang juga, ya. Itu memang kita tidak bisa menyalahkan karena itu memang dunia global. Tapi paling tidak kalian cerita bahwa waktu sekolah dia dibelikan eyangnya itu satu biola di toko alat bangunan itu sudah banyak mengalami perubahan. Nah itu ada namanya apa yang saya temukan juga di lokomotif. Tapi ketika saya melihat itu yang namanya Kagiyama tidak ada. Lanjut Mas. Nah ini ketika Jepang mendarat tahun 42. Jadi Jepang itu yang pertama ke Pekalongan itu kamu mesti sok ketawa karena yang pertama kesini itu pasukannya pakai sepeda ontel. Pasukan Jepang pakai ontel karena Jepang yang ini kan terus langsung ke eretan, dari eretan Indramayu yang dituju adalah Pangkalan Kalijati, di mana Pangkalan Kalijati itu adalah markas besarnya angkatan laut, angkatan perang Hindia Belanda. Penil semua itu saya rubah semua itu Ken Petai. Jadi itu yang betul itu bahasanya Ken Petai. Nah ini Mulo itu juga dijadikan itu sampai ada jumlahnya berapa? Sukarjo, Abu Yazid Bustami, kemudian ada Cipto itu. Mereka ini nanti cikal bakal dari TNI di Pekalongan. Ya, peta. Nah itu Pak Iskandar dan hukumnya secara tentu semuanya dilakukan secara militer. Lanjut, ketika Jepang masuk itu rego-rego harga sembako tidak terkendali. Kemudian mereka yang punya senjata ataupun yang subversif itu
di BOM ini saya dapat dari skripsinya orang namanya Tubagus Lutfi yang melakukan penelitian tentang dunia Pekalongan Shu itu transgenan. Itu ada 2 orang dari Wonoprigo, Duraja Isem dan Isem dari Wonoprigo terbukti menyimpan senjata gelap, akhirnya dihukum oleh pengadilan di pengadilan 2 tahun setengah. Ya, kemudian juga di Batang ada Durahim dan Kasandoyo ya yang menyimpan senjata. Tapi kon melu sama melu batu untuk apa? Membantu pertanian lah maksudnya. Kayak sekarang TNI membantu pertanian. Itu dilakukan seperti itu. Lanjut coba. Ya, Wajib Stop tadi ini ada cerita. Ini ada seorang petani di Pekalongan. Saya dapatkan dari skripsinya Pak Slamet Dumadi yang dan skripsinya di UGIP. Dia mewawancarai seorang petani. Jadi mohon dibacakan Mas Andika tulisannya. Kang Tursik sudah 4 bulan lebih, Kang Tusring sudah 4 bulan lebih menggarap sawahnya. Tetapi hari itu ketika panen tiba, pamong-pamong desa kaki tangan Jepang beserta beberapa polisi Jepang menunggui pemotongan padi. Kami tidak dapat menikmati hasil jerih payah kami sendiri. Hampir semua padi diangkut dengan gerobak entah dibawa kemana. Tetapi untunglah beberapa malam sebelumnya Kang Tusring bersama beberapa tetangga laki-laki mengambil padi tersebut. Rasanya lucu mencuri di sawah sendiri, tapi itulah cara kami untuk dapat makan nasi. Raonah 8 September 94. Dan itu kebetulan Bu Raonah ini adalah seorang pejuang yang membantu ketika zaman agresi itu di Dapur Umum. Dan agak melunak lah, nggak sekejam sebelumnya. Karena kasus kalian mau baca ini tentang catatan dari zaman Jepang sampai ke masa agresi militer. Nah, itu menunjukkan bahwa Ken Peta itu tidak mau menyerah, walaupun dia sudah status quo. Artinya dia secara kekuasaan itu bakal diambil alih oleh sekutu, tapi dia tidak mau menyerah. Tambahnya motor digeber gitu. Kira-kira begitu ya. Lanjut, Mas. Yasi tadi. Yasi itu perwira Ken Peta yang dikenal kejam tadi, yang suka nyiksa orang juga. Yang tadi hubungan dengan Maut the Builder. Lanjut. Nah ini saya beberapa waktu lalu dapat transkrip wawancara, banyak sekali dokumen tentang peristiwa 3 daerah. Yang dalam peristiwa 3 daerah itu ada peristiwa masa akhir Jepang. Nah, selamanya mental kita terjajah. Tapi kalau kita melakukan bangsa Indonesia melawan, punya pengalaman perlawanan, nah itu berarti kita sedang melakukan perlawanan, bukan sedang dikooptasi oleh kepentingan lain. Nah, itu tak bahaya pendidikan sastra Indonesia. Dalam penelusuran sejarah kita itu selalu keliru bahwa seolah sastra Indonesia hanya ditulis pada era 1920, pada era Balai Pustaka, sehingga rujukan awalnya seolah-olah kita harus sastra Indonesia ini manut karo londo. Padahal ada sastra-sastra lain yang juga tumbuh berkembang di luar Balai Pustaka. Salah satu tokoh yang penting yang harus diingat oleh teman-teman, dia adalah sastrawan Pranaka Tionghoa, asal Pekalongan, lahir di Pekalongan, namanya Tio Chun. Siapa saya agak lupa. Jeneng bos
mati itu siapa? Tio Chin Bun. Nah, Chin Bun. Dia adalah sastrawan Tionghoa asal kelahiran Pekalongan, dan beliau adalah salah satu yang menjadi pionir sastra peranakan Tionghoa, sastra Tionghoa Melayu Tionghoa. Di dalam naskah-naskah dia banyak yang ditulis melawan hegemoni Belanda. Cuma sampai hari ini belum saya temukan siapa keturunannya ada di Kalongan. Itu menarik banget itu. Yo Chin Bun. Komedi ini adalah seorang penulis. Beberapa waktu lalu sempat menulis novel Surasi Suradiono, apa menengah tiga judul cerpen yang ditulis oleh Sobran Aidin, adiknya DN Aidin. Beliau begitu pasca 65 langsung hengkang ke Vietnam, terus kemudian ke Singapura, terus sekarang akhir dia hidup di Prancis. Di Prancis beliau mendirikan rumah makan Indonesia. Artinya apa? Kecintaan dia sebagai orang Indonesia masih ada. Dan yang luar biasa adalah, wah, gue naik cerita tentang Sobran Aidin jadi sakit banget gue. Tapi ketolong-tolong menjadi orang yang diincar dan kemudian terancam dibunuh itu apa sih? Apapun akan dilakukan untuk menyelamatkan diri meskipun dia tidak punya uang. Nah, beruntungnya adalah Sobran Aidin itu cukup punya penguasaan bahasa yang luar biasa. Dia bisa bahasa Cina, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Nah, keren kan? Mau biar keren-keren. Dewi ini sekolah pirang-pirang tahun diajari bahasa Inggris, kira apa bisa bahasa Inggris? Sebagai penari latarku misalnya. Baru itu ada nilai jual pementasan seni itu. Saya kira itu. Soal lain-lain mungkin nanti bisa Om Bilham. Om Bilham, saya pertanyaan yang ketiga ini. Ya, yang pertama saya Mas Yuda. Terus kembangkan daya kritis, karena kalau sekarang saat ini generasi kami tidak bisa berbuat untuk merubah itu, maka harapannya ada pada generasi ya. Karena itu penting, kita punya guru pabrik pesawat terbang, tapi sekarang entah kemana ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ibu tadi, kita harus jadi pemain bukan jadi penonton. Itu pesan saya. Selanjutnya untuk siapa saya Pak Rini. Ya, kalau kita bicara peristiwa 65, maka yang harus, kalau kita bicara sejarah, maka patokannya kita harus patuh pada itu dulu. Ya, ada santai aja nyebutin. Karena ada faktanya saya katakan. Bahkan peristiwa pengibaran, 3 peristiwa pengibaran bendera merah putih di Pekalongan pertama tanggal 18 Agustus itu, yang pertama itu angkatan udara kereta api, dan itu memang agak dalam masa Orde Baru nggak muncul karena angka itu berhaluan kiri. Jadi kembali lagi kita harus, kalau mau mempelajari sesuatu harus patuh pada itu. Jadi kalau nanti pada itu ya pembuktiannya harus kuat, sumber primernya dan kritis sumbernya juga, dan terakhir ketika melakukan historiografi penulisan nanti masing-masing interpretasinya dari penulis dan sendiri. Jadi saya sampaikan tadi apa Mas kalimat saya yang terakhir, sesuai dengan interpretasi dari penelitinya, maka itu sah-sah diungkapkan. Sekarang banyak kok sumber-sumber yang bisa kita ungkap, bahkan yang di Mahmilum pun sudah mulai kelihatannya, sudah mulai dimunculkan, bisa ditunggu pun ya.
bisa. Di mana tempat asli? Saya kalau rumah di perumahan Duren, asli saya lahir di Kergot, masyarakat. Apa kegiatan itu tentang apa saja sih, Pak? Ini kita ingin menampilkan satu sisi yang berbeda. Kalau sebelumnya kan orang bicara tentang peristiwa 3 Oktober ya. Tapi sebenarnya di balik peristiwa 3 Oktober itu banyak sisi-sisi yang menarik. Misalnya tentang Ken Petai di Pekalongan. Markasnya seperti apa sih dulu? Itu dari awal saya sampaikan bahwa dulunya itu adalah sebuah hotel. Kemudian hotel namanya Hotel Jafar, kemudian berubah menjadi markas Ken Petai. Nah sekarang kemudian dibangun monumen pada masa lalu ya, era tahun 60 sampai 70, terus tahun 2000 diubah menjadi masjid. Nah itu perubahan-perubahan itu anak muda seperti kalian nggak tahu seperti apa sih, kenapa sih ada ini. Nah ini yang perlu kita investasikan kepada generasi muda supaya mereka bisa memetik dan mengambil inspirasi dari pengalaman masa lalu menghadapi masa depan. Tujuan agenda untuk apa? Tujuannya ya tadi kita mengenalkan sejarah yang terjadi di Pekalongan masa pendudukan Jepang. Terus selain itu kita ingin mengungkapkan bahwa banyak arsip-arsip peristiwa zaman Jepang itu yang belum terungkap. Nah ini kita dari berbagai literasi kita sampaikan sumber-sumber dokumen itu tadi, baik dari pihak Jepang ya, ada Saburo Tomuro dan juga orang-orang Indonesia sendiri. Karena selama ini kita simpang siur tentang data ini. Terus bagaimana perasaan Bapak tentang antusias warga Kota Pekalongan ketika Ya, dari awal memang biasanya kalau sekolah Sugan itu mengadakan itu di satu tempat di Medono. Sebelumnya di Uripan ya, itu satu rumah. Jadi kalau kita mau bikin event yang ngaji sejarah itu harus berskala besar karena seperti di ruangan ini, dan antusiasmenya sangat luar biasa. Malam ini lebih dari 60 orang ya yang sudah absen, mungkin nanti ada juga yang tidak absen untuk mengikuti acara ini, tampaknya terutama dari kalangan generasi muda ya. Kita senang sekali karena ke depan kalianlah yang akan memegang tongkat estafet dari kami. Terus apa